Kedua HP ini punya desain yang sangat identik. Yang membedakan hanyalah ukuran layar dan spesifikasinya. Sekilas, desain Infinix Zero 4 mengingatkan saya akan dua HP flagship dari brand besar, OnePlus 3 dan HTC 10. Seluruh bodi terbuat dari metal dengan sudut chamfered yang sekilas mirip HTC 10. Seluruh tombol berada di sisi kanan dan peletakan tombol powernya ada di posisi yang pas. Dan saya percaya kalau ini adalah HP terbaik yang pernah Infinix buat. Karena terasa solid banget sob. 0123 mah lewat sob, serius. Ini beneran premium banget, pantaslah kalau disebut sebagai HP flagship. Kelihatan banget Infinix sangat memperhatikan detail dari Zero 4 ini. Karena kalau kita perhatiin, tombol power kelihatan seperti punya tekstur untuk menambah grip saat ditekan. Di bagian belakang kita akan temukan sensor fingerprint dan modul kamera. Tapi ada sesuatu yang tidak lazim di sini, yaitu modul kamera yang kelihatan nonjol banget sob. Sebenarnya kamera nonjol itu masih jadi ajang debat kusir sampai saat ini, karena kamera nonjol bisa jadi keren dan bisa jadi enggak. Kerennya adalah menurut saya kamera menonjol itu kelihatan gagah dan macho dan sedikit intimidatif. Jadi kalau diliatin lama-lama tuh siapa kayak ngomong, nih punya gue nonjol. Nggak gitu sih maksudnya. Kayak mau nunjukin kalau kameranya tuh spesial sob. Tapi di sisi lain, secara ergonomis desain kamera nonjol jelas bukan sesuatu yang positif. Karena akan banyak masalah yang kita temukan, seperti mudah lecet pada bagian kamera, tidak bisa rata saat diletakkan di meja, sampai sering tersangkut di celana. Tapi tetap ya, soal ini sih balik ke selera aja. Lebih suka yang besar dan nonjol, atau lebih suka yang kecil dan rata? Hal ini kayaknya udah disadari sama Infinix. Karena di dalam paket penjualan, kamu akan dapetin hardcase yang berguna buat ngilangin tonjolan pada kamera. Sedikit perbedaan desain dari kedua HP ini adalah, jika Zero 4 pakai navigasi dengan tombol fisik kapasitif, Zero 4 Plus pakai navigasi dalam layar. Walau saya lebih suka navigasi yang dimiliki oleh Zero 4 Plus, tapi Zero 4 juga kelihatan keren dan kalem karena hanya menggunakan 3 titik. Satu hal yang saya keluhkan dari HP ini adalah ukuran Zero 4 Plus yang menurut saya terlalu berlebihan. HP dengan ukuran layar 6 inch itu bukan HP yang disukai semua orang karena menurut saya terlalu besar. Mengoperasikan HP ini dengan satu tangan jadi masalah tersendiri buat saya. Karena selain licin, jari-jari saya yang tidak terlalu besar hampir tidak mungkin menggapai seluruh bagian layar hanya dengan satu tangan. Solusinya? Ya, mau nggak mau pakai dua tangan. Adanya one hand mode sepertinya nggak cukup membantu sob. HP masih tetap sulit digunakan satu tangan. Zero 4 punya layar seluas 5,5 inch, sedangkan Zero 4 Plus sebesar 6 inch. Saya agak nggak ngerti kenapa Infinix suka banget bikin HP dengan layar yang gede banget. Karena jujur aja ya, layar ini emang enak dipakai buat multimedia tapi sangat nggak bersahabat sama kantong. Kedua HP ini punya resolusi layar yang sama yaitu Full HD. Layar berjenis IPS ini sudah pakai Corning Gorilla Glass 3 sebagai pelindungnya. Warna yang dihasilkan HP ini kelihatan tajam banget sob. Kontrasnya oke dan warnanya hitam pekat. Masih jagoan waktu diajak panas-panasan di bawah terik matahari. Penggunaan jenis layar 2,5 di glass bikin HP ini kerasa semakin premium. Oh iya, satu lagi. Layar di kedua HP ini udah pakai pelapis oleophobic coating, artinya tidak bersahabat dengan sidik jari. Layar seperti ini sangat identik dengan HP-HP mahal. Dan sekali lagi, ini mempertegas kalau HP ini adalah flagship. Secara keseluruhan, saya suka banget sama layar di Zero 4. Di sisi hardware, Zero 4 pakai prosesor MediaTek MT6753 dan RAM 3GB, sementara Zero 4 pakai MediaTek Helio X20 Deca-core dan RAM 4GB. Keduanya sama-sama punya internal storage sebesar 32GB. Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi deh sama Infinix. Kayaknya MT6753 ini prosesor abadi ya buat mereka. Untuk performa, sebenarnya untuk penggunaan normal sih kedua HP ini enak sob. Lancar banget dan nggak kenal yang namanya lag. Tapi kalau ngomongin soal raw power, jelas seri Plus jauh lebih unggul. Di tes pakai Antutu aja, skor si Plus bisa 2 kali lipat dari versi biasa. Nah, kalau begini udah bisa nebakan gimana performa gamingnya. Si Plus sudah pasti lebih lancar dan lebih smooth buat main game-game berat. Walau performa MediaTek Helio X20 ngebut, masih aja banyak yang ribut dan banding-bandingin sama prosesor-prosesor Snapdragon. Buat yang masih ributin soal MediaTek dan bilang MediaTek jelek, mungkin kalian kurang jauh sob mainnya. Main yang jauh ki? Kedua HP ini punya sensor fingerprint di bagian belakang, tepat di bawah kamera. Kemampuan membaca sidik jarinya masuk kategori cepet banget, walau bukan yang tercepat. Malah sering nggak sengaja kesentuh langsung ke unlock HP-nya. Kedua HP ini punya 2 buah slot micro SIM yang sudah support 4G LTE. Tapi, jika Zero 4 punya 2 slot SIM dan 1 slot memory card, si Zero 4 Plus justru pakai sistem hybrid di mana kita mewajibkan memilih mau pakai dual SIM atau single SIM plus micro SD. Sensor pada kedua HP ini juga lengkap sob. Hampir semua sensor ada termasuk sensor gyroscope. Bukan pakai emulasi software ya, ini asli gyroscope beneran.
Ada sebuah fitur yang hanya dimiliki Zero 4. Fitur ini bernama Smart PA. Intinya, dengan fitur ini, si HP bisa nge-boost suara berdasarkan tingkat kebisingan sekitar. Jadi kalau di tempat ramai dan berisik, otomatis dia akan semakin kencang suaranya. Di bagian bawah kita akan lihat dua buah speaker. Enggak ding, speakernya cuma satu, yang satu lagi itu mikrofon. Kualitas output suaranya juga bisa dibanggakan karena kencang dan berisik. Terakhir di bagian hardware kita akan bahas baterainya. Zero 4 punya baterai sebesar 3200 mAh, sedangkan Zero 4 Plus sebesar 4000 mAh. Walau secara angka kelihatan di Zero 4 Plus lebih besar, nyatanya daya tahan baterai kedua HP ini 11-12 sob. Karena walaupun baterainya besar, tapi dengan layar 6 inch sudah pasti butuh konsumsi daya yang lebih besar. Dan kerennya lagi, kedua HP ini support fast charging. Baterai gede plus fast charging itu tuh kayak kombinasi yang mematikan sob. Jelas, membantu mengurangi populasi fakir charger. Kedua HP ini pakai Android versi 6 Marshmallow dengan antarmuka XOS Chameleon versi 2. Menurut kabar burung, nggak tahu ya burungnya siapa, Zero 4 dan Zero 4 Plus akan dapat update Nougat. Katanya. Launcher HP ini smooth dan kelihatan clean, tapi sedikit aneh dengan sistem launcher yang seperti menggabungkan dua buah jenis launcher. Buat apa ada app drawer kalau semua app sudah ada di home screen? Beberapa fitur XOS pernah saya bahas di review HotS, tapi ada beberapa fitur yang belum saya bahas ya, seperti X-Hide. Dengan fitur ini, kamu bisa ngumpetin data yang ada di HP kamu, seperti aplikasi, kontak, SMS, gambar, video, dan lain-lain. Yang membedakan dari aplikasi-aplikasi sejenis adalah tingkat keamanan yang berlapis dan secure. Untuk mengakses X-Hide, kamu harus memasukkan 6 digit kode rahasia dari dialer. Iya sob, aplikasi ini hanya bisa diakses lewat dialer. Jadi tentu lebih aman dari tangan-tangan jahil. Cocok buat sobat yang hobi main rahasia-rahasiaan sama pasangan. Kedua, ada X-Power. Di aplikasi ini kamu bisa pilih 3 pilihan mode sob. Mulai dari High Performance Mode, Normal Mode, dan Power Saving Mode. Ketiga mode tersebut akan mempengaruhi tingkat konsumsi baterai di HP kamu. Ada juga Power Consumption Reminder yang akan ngasih tahu ke kita aplikasi mana aja sih yang makan daya paling banyak. Dan yang terakhir adalah Vocal Command. Nah ini lucu sob. Fitur ini hanya akan kita temukan di Zero 4 Plus. Fungsinya untuk menjalankan aplikasi dengan menggunakan suara kita. Kita bisa melakukan perintah walau HP dalam keadaan terkunci sob. Jadi walaupun terkunci, kita bisa pakai komen kita untuk jalanin aplikasi. Lanjut ke bagian kamera, kedua varian HP ini punya setup kamera yang berbeda. Kalau Zero 4 punya kamera depan 8 MP dan kamera belakang 16 MP, si Plus punya kamera depan 13 MP dan kamera belakang 20,7 MP. Hal yang harus kalian tahu adalah kedua varian ini pakai sensor kamera yang berbeda. Zero 4 bersensor Sony IMX230, sedangkan Zero 4 Plus bersensor Sony IMX298. Sekedar informasi aja nih, sensor Sony IMX230 adalah sensor yang juga dipakai di Infinix Zero 3. Sedangkan sensor IMX298 adalah sensor yang sama seperti yang digunakan varian Asus Zenfone 3. Lanjut ke bagian antarmuka kamera, kita akan menemukan tampilan yang terbilang baru karena lebih simpel dan ada tombol mode pro untuk kontrol manual di kanan atas layar. Fokus, white balance, ISO, dan aperture bisa kita atur sesuka hati kita. Sayangnya, shutter speed terlama hanya sampai 6 detik. Jadi buat kalian yang suka foto pakai long exposure, kayaknya kurang greget deh. Adanya laser autofocus juga sangat membantu kamera dalam mencari titik fokus. Shutter speed juga terasa lumayan cepat walau nggak pakai banget. Tersedianya optical image stabilization juga membantu untuk mengambil gambar yang lebih stabil walau dalam kondisi bergerak. Sekarang bahas soal hasil foto ya sob. Dalam kondisi cukup cahaya, kedua HP ini menghasilkan foto yang cukup baik serta warna yang cukup akurat. Tapi kalau ngomongin soal detail, ya di atas kertas memang Zero 4 Plus unggul karena resolusinya yang lebih besar. Begitu pula dalam kondisi kurang cahaya, di mana Zero 4 Plus tetap dapat menghasilkan detail yang baik, walau terlihat tetap banyak noise. Kamera Zero 4 terlihat lebih soft, sedangkan si Plus justru lebih grainy. Tapi dalam sebuah kondisi tertentu, terlihat kalau kamera Zero 4 lebih cenderung ke warm atau kekuningan, sedangkan Zero 4 lebih cenderung ke cool atau kebiruan. Untuk hasil kamera depannya sendiri, sekali lagi Zero 4 Plus punya detail yang lebih bagus. Seperti yang udah saya bilang sebelumnya, si kamera Zero 4 cenderung lebih warm dibandingkan seri Plusnya. Next, kita bahas sektor video. Kualitas perekaman video dari kedua HP ini terasa agak aneh. Karena kalau kita lihat dari hasil perekaman video, hasil rekaman Zero 4 justru kelihatan lebih baik dari Zero 4 yang... itu fokusnya kacau amat ya. Warna di Zero 4 juga lebih natural dan tajam sob. OIS bekerja cukup baik, walaupun masih terasa agak shaky. Satu hal lagi yang perlu kalian ketahui adalah kedua HP ini hanya bisa merekam video dengan resolusi maksimal Full HD, jadi perekaman 4K tidak tersedia. Untuk masalah-masalah perekaman video, semoga Infinix bisa memperbaikinya lewat update software. Terakhir kita akan buat kesimpulan.
Infinix sudah berada selangkah lebih maju dengan seri Zero 4 ini. Kualitas yang dimiliki kedua HP ini adalah yang terbaik yang pernah dibuat oleh Infinix. Hampir baik di segala sisi bukan berarti tanpa kekurangan ya. Ukuran varian Zero 4 Plus yang terlalu besar dan harganya yang terlalu tinggi menurut saya, jadi pertimbangan tersendiri saat ingin membelinya. Selain itu, kualitas kamera varian Zero 4 Plus yang harusnya bisa lebih baik lagi ya. Terlepas dari semua itu, sulit memungkiri kalau HP ini cantik sob. Terasa banget premium layaknya HP mahal. Ya, walaupun mahal ya. Jika kamu nggak bermasalah sama ukuran HP besar, Zero 4 Plus adalah pilihan yang pas buat kamu. Tapi jika tidak, Zero 4 standar masih sangat layak untuk dipinang. Bagus enggaknya kedua HP ini, pilihan ada pada sobat. Sekian dulu review asal dari saya. Dengan Irwan di sini dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Adios.